Para pecinta Indonesia, pecinta bangsa, dan pecinta demokrasi, mari kita ngopi. Dan ini adalah tambahan yang diusulkan oleh kawan saya dari Melbourne, Jeremy Mulholland. Rupanya dia melihat kopi, lalu kemudian dia usulkan, mari kita ngopi. Dan sahabat saya, Imam Ahmad plus Ison Basudi itu juga mengusulkan, atau malah ya tampaknya terlebih dahulu mengusulkan untuk menambah kata mari ngopi. Nah, kopi seperti yang telah ya disebutkan di dalam tayangan-tayangan sebelumnya itu adalah singkatan dari kolom Fakhri Ali. Jadi kolom Fakhri Ali disingkat menjadi kopi, ditambah TV menjadi Kofi TV. Mari ngopi, para pecinta Indonesia, pecinta bangsa dan pecinta demokrasi. Nah, kali ini ya kita masih berusaha membangun sebuah refleksi ya, tentang negara bangsa. Karena ini sangat penting kita bicarakan, sebab ya kurun waktu 5 tahun belakangan ini kemampuan kita untuk membangun ya narasi kebangsaan itu kian menurun. Bahkan di dalam beberapa hal harus kita katakan bersifat destruktif. Kenapa destruktif? Anda bayangkan ada segolongan masyarakat yang menyebut golongan masyarakat lainnya itu sebagai kadrun. Lalu kemudian golongan yang lainnya memanggil golongan masyarakat Indonesia lainnya itu sebagai kampret. Lalu kemudian sebagai cebong. Bahasa-bahasa yang sama sekali tidak mencerdaskan publik. Dan yang ironinya, mereka yang ikut berpartisipasi di dalam memperkenalkan frasa-frasa yang sangat destruktif itu termasuk kaum terpelajar. Jadi yang justru kita lihat adalah sebuah kontradiksi. Anda bayangkan dengan perkembangan pendidikan bangsa Indonesia dewasa ini dibandingkan dengan 2-3 dekade sebelumnya. Sekarang sistem pendidikan semakin baik, jumlah penduduk yang terdidik semakin tinggi, tetapi mereka yang masuk perguruan tinggi itu sampai kepada jumlah yang tidak bisa kita bayangkan sekitar 2-3 dekade sebelumnya. Semakin lama, semakin banyak anak-anak bangsa kita ini yang lulus perguruan tinggi. Lalu kemudian yang lebih menyedihkan lagi adalah bahwa rakyat Indonesia yang lulus dari perguruan tinggi di ya negara-negara asing, apakah itu Amerika, apakah itu Saudi Arabia, apakah itu Mesir, apakah itu Eropa, apakah itu Australia ya seperti saya, itu semakin bertambah. Tetapi kemampuan kita membangun narasi tentang praktek bernegara dan berbangsa itu anjlok seanjlok-anjloknya. Dan terus terang harus saya katakan di sini dengan sedikit emosional, itu adalah sebuah kemunduran destruktif. Ketika satu golongan dipanggil oleh golongan lainnya sebagai kadrun, kadal gurun, lalu kemudian golongan lainnya memanggil golongan lainnya sebagai kampret, cebong. Ini adalah sebuah kemunduran di mana tidak ada korelasi positif antara
masyarakat yang kian terpelajar dengan kemampuan sosial mereka, kematangan sosial mereka untuk memberikan narasi tentang praktek bernegara, praktek berbangsa sesuai dengan perkembangan pendidikan di Indonesia. Ini adalah sebuah kepedihan yang sangat besar. Bayangkan kalau kemudian kita ingin ingat Gomloh pada tahun 1980-an, dia sudah membangun sebuah narasi yang dahsyat tentang negara bangsa. 1980-an itu artinya berapa dekade sebelumnya. Artinya bahwa jumlah orang yang terdidik masih relatif kecil dibandingkan dengan jumlah orang terdidik di masa kini. Di tahun 2022. Jadi sekitar 40 tahun yang lalu, Gomloh itu sudah membangun sebuah narasi yang dahsyat tentang negara bangsa. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Gebiar, gebiar, pelangi jingga. Bayangkan ketika Gomloh menyanyikan lagu itu sekitar 40 tahun yang lalu, tiba-tiba kaum terpelajar sekarang ikut ngomong tentang kadrun, kampret, cebong. Para pecinta Indonesia, pecinta bangsa, dan pecinta demokrasi, alangkah ironisnya. Sedih kita. Dahulu waktu saya kecil, mohon maaf, saya selalu kemudian mengingatkan bagaimana saya tersosialisasikan di dalam praktek bernegara dan berbangsa yang berkembang di dalam keluarga saya. Pada waktu itu, ketika saya kecil, ayah saya pernah mengatakan, memberikan pepatah di dalam bahasa Aceh. Bunyinya, gotong royong, ladum dua, ladum dong, ladum carong begahaba. Gotong royong kita tahu artinya ladum dua, ladum dong. Sebagian besar itu hanya duduk-duduk saja. Sebagian besar lagi hanya berdiri-diri saja. Dan yang terakhir, ladum carong begahaba. Dan sebagian lainnya hanya pandai bercakap-cakap, hanya pandai mengobrol. Ini adalah sebuah sindiran. Tetapi kita jangan lupa bagaimana masyarakat Jawa Barat, masyarakat Sunda itu membangun sebuah narasi yang dikembangkan untuk memberikan respons terhadap perpecahan masyarakat Sunda. Dengan sebuah lagu yang ingin saya katakan lagu itu merupakan bagian dari regulasi sosial. Lagu itu berbunyi, bagaimana bunyinya tadi? Gitu? Sabilulungan, dasar gotong royong, sabilulungan, sifat ahli, sifat cilih rojong, sabilulungan, genteng ulah potong, sabilulungan, persatuan tembong, sabilulungan, dasar gotong royong, sabilulungan, hilih rojong, sabilulungan, ulah potong, sabilulungan, tuan tembong, tohaga, rohaga, tangguh berbawa sabilulungan. Itu para pecinta Indonesia, para pecinta bangsa, dan para pecinta demokrasi.
bagaimana masyarakat Sunda memberikan respons terhadap perpecahan di dalam masyarakat mereka akibat munculnya gerakan Darul Islam yang juga sering disebut sebagai DITII yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Sebagian dari masyarakat Sunda itu menjadi pendukung gerakan Kartosuwiryo itu, dan sebagian lainnya itu menjadi pendukung Republik Indonesia. Dan para elit di sana prihatin sampai kemudian melahirkan lagu Sabilulungan itu. Inti dari lagu Sabilulungan itu adalah sebuah himbauan supaya masyarakat Sunda kembali ke akarnya, kembali kepada kesatuan sebagaimana telah terjadi di masa lalu. Jangan menimbulkan konflik secara terus-menerus dengan urusan-urusan yang bersifat ideologis. Karena masyarakat Sunda dan wilayah Sunda sekaligus diciptakan, kata A.R. Brouwer, ketika Tuhan sedang tersenyum. Inilah yang harus kita katakan. Di dalam salah satu kata lagu itu ada yang disebut dengan genteng ulah potong. Secara harfiah itu artinya jangan sampai hubungan-hubungan, relasi sosial yang berkembang di dalam masyarakat Sunda itu terjadi konflik yang kemudian disimbolkan sebagai genteng. Jadi genteng ulah potong. Jangan sampai genteng itu pecah. Dan di dalam interpretasi Abah Abdurrahman itu mengatakan kepada saya, genteng ulah potong itu seakan-akan sebuah gambaran di mana kita menarik rambut kita dari tepung. Rambut tercabut, tepung tetap pada tempatnya. Para pecinta Indonesia, pecinta bangsa dan pecinta demokrasi, pesan yang disampaikan oleh Sabilulungan. Jadi lagu ini diciptakan sekitar 1947 ketika gerakan DITII atau gerakan Kartosuwiryo itu tampil ke depan, muncul di dalam sejarah. Jadi bayangkan kemampuan narasi mereka pada 1947 itu tadi dengan apa yang berlangsung pada 2022 sekarang ini tentang kadrun, cebong, kampret, yang ironisnya itu dilakukan oleh orang-orang yang terpelajar, ditulis di dalam Facebook, ditulis di dalam media-media sosial dan segala macam itu tanpa ada rasa tanggung jawab sosial bahwa kata-kata itu akan dimakan oleh generasi yang akan datang. Kita mewarisi sebuah bangsa yang terus-menerus terpecah untuk sesuatu yang bersifat sementara, yaitu soal politik. Oke, terakhir, bagaimana narasi kebangsaan yang dibangun pada 1948, itulah yang dilakukan oleh ibu saya, ibunda saya yang bernama Asiah Ilyas, yang pada 1948 mengarang sebuah lagu untuk mendorong pemuda-pemuda Aceh maju ke medan area. Sebagai background, harap diketahui bahwa sejak 1948, yakni setelah aksi militer Belanda yang kedua dilakukan, seluruh wilayah Indonesia itu telah jatuh kembali ke tangan Belanda kecuali Aceh. Acehlah satu-satunya wilayah Indonesia yang tidak pernah didatangi Belanda setelah Belanda minggat dari situ pada 1942 untuk mempertahankan kemerdekaan dan mendorong pemuda-pemuda Aceh
maju ke medan area, ibu saya mengarang sebuah lagu dengan narasi yang sangat bagus, dengan bahasa Indonesia yang even sampai sekarang ini masih bisa kita pahami. Padahal ibu saya itu adalah kelahiran Susup, ya, di Aceh Barat Daya sekarang ini. Dulu masuk dalam Aceh Selatan, sekarang menjadi Aceh Barat Daya pada 1925. Dan pada 1948 ibu saya mengarang lagu Demi Untuk Bangsa. Para pemirsa, para pecinta Indonesia, pecinta bangsa dan pecinta demokrasi, dengarkanlah narasi praktek bernegara dan berbangsa yang ditulis oleh ibu saya, Asia Ilyas. Dunia keliling sepi, kau tinggalkan nyanyi gembala di bawah langit jaya. Berjabat tangan kita, berpisah untuk nusa. Bayangkan, konsep nusa itu sudah diperkenalkan oleh seorang perempuan Susuh yang lahir pada 1925. Itu adalah bait pertama untuk mengungkapkan gambaran tentang situasi. Dunia keliling sepi, kau tinggalkan nyanyi gembala di bawah langit jaya. Berjabat tangan kita, berpisah untuk nusa. Lalu si perempuannya kemudian mengatakan kepada si pemuda itu, ku antarkan kau berjuang, berpisahannya di mata, bersatu dalam hati, bertemu kita nanti di surga nan abadi. Lalu kemudian laki-laki dan perempuan itu menghabiskan bait terakhir dengan mengatakan, kau pergi ke medan perang, jika tak menang takkan pulang, hingga jiwa melayang. Para pecinta bangsa, pecinta Indonesia dan pecinta demokrasi, narasi yang diciptakan oleh ibu saya itu adalah narasi mendorong para pemuda untuk pergi berperang di medan area di dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan bahasa yang santun, dengan tata bahasa yang bagus, dan dengan nilai puitik yang begitu tak terlupakan. Inilah yang harus kemudian kita perhatikan. 1947 ada narasi semacam itu, yaitu dari Sabi Lulungan tadi. Lalu kemudian Gombloh pada 1980-an, pada tahun 2000-an ke atas, terutama 4 tahun belakangan ini, kita terjerembab dengan ketidakmampuan menciptakan ekspresi-ekspresi yang dewasa terhadap praktek bernegara dan berbangsa. Ini sebuah ironi yang besar. Karena itu kita harus berjuang untuk meningkatkan kedewasaan praktek bernegara dan berbangsa.